Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baiklah, ini tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Manhaj Muhaddisin Kutub Asy-Syuruh dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Ilham Mustafa. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas saya tentang Umdah Al-Qari Syarah Sahih Al-Bukhari. Yang pertama pembahasannya yaitu riwayat hidup dan pengenalan kitab. Nama lengkap beliau yaitu Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain bin Yusuf bin Mahmud Al-Ainatabi. Namun ia dikenal dengan nama Badruddin dan Al-Aini yang dinisbatkan kepada kota kelahirannya yaitu Ainatabat pada tanggal 17 Ramadan tahun 762 Hijriah atau 361 Masehi. Perhatian utama beliau adalah dalam bidang bahasa, karena bahasa adalah kunci pembuka segala ilmu. Beliau adalah sahabat dekat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia menganut mazhab Hanafi. Walau mereka sahabat dekat, akan tetapi satu sama lain saling mengkritisi. Mereka saling mengkritik, keduanya juga saling menerima ilmu satu sama lain. Pada akhir abad ke-8 Hijriah, ia tiba di Mesir dan memangku jabatan penting sebagai pemimpin Hizbah. Pada tahun 855 beliau wafat dan dimakamkan di sekitar komplek madrasahnya di Al-Azhar. Kemudian karya-karyanya yaitu yang pertama Al-Binayah fi Syarah Al-Hidayah Al-Marhaniyani. Yang kedua Tarikh Al-Ukamsarah. Yang ketiga Tarikh Al-Badr fi Awshaf Al-Ahsab. Yang keempat Hasiyah ala Syarah Ibnu Al-Musannif li Al-Alfiyah dan lain-lain. Selanjutnya guru dan muridnya. Yang pertama Zainuddin Abdul Rahim Al-Iraqi, belajar tentang Sahih Bukhari. Yang kedua Taqiyuddin Muhammad bin Abdul Rahman, belajar Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Yang ketiga Al-Hafiz Sirajuddin Al-Bikini, mempelajari Mahasin Al-Istiqah wa Tadni Muqaddimah Ibnu Salah. Selanjutnya yaitu pengenalan kitabnya. Kitab Umdah Al-Qari mulai ditulis pada tahun 820 Hijriah, hari Senin 16 Zulhijjah, dan selesai ditulis pada malam Sabtu tanggal 5 Jumadil Ula tahun 847 Hijriah. Sumber-sumber yang dipakai Al-Aini dalam mensyarahi hadis adalah Al-Quran, hadis dan pendapat ulama. Kitab Umdah Al-Qari terdiri dari 25 juz, di mana penulisan awal kitab berisi muqaddimah yang menjelaskan mengenai biografi guru dan murid, serta karya-karya beliau yang menjelaskan tentang kebahasaan. Selanjutnya metode syarahnya. Kitab Umdah Al-Qari adalah kitab syarah yang sistematikanya kitab yang mengikuti kitab Al-Jami' Al-Sahih. Urutan bab, kitab, nomor hadisnya sama dengan asalnya, yaitu dimulai dari kitab Bad'u Al-Wahyi hingga kitab At-Tauhid dari nomor 1 hingga nomor 7563 yang menjelaskan tentang rawi, biografi rawi, hadis dengan pembicaraan tentang nasab, bahasa i'rab, makna-makna, penjelasan dengan istinbat dan hadis yang persoalan-persoalan serta jawaban-jawabannya.
Selanjutnya yaitu membahas bab tertentu yang akan dibahas, yaitu bab tayamum pada wudu dan mandi. Bab ini menjelaskan tentang tayamum, melakukan pekerjaan dengan tangan kanan ketika wudu ataupun mandi. Tayamum adalah mendahulukan anggota kanan, dan kesesuaian antara bab-bab tersebut sangat jelas. Dari segi bab-bab terdahulu dalam menjelaskan bab wudu, at-tayammum juga termasuk dalam hukum-hukum wudu, lebih-lebih antara wudu dan bab sebelumnya, yaitu dalam membasuh kedua kaki. Dalam hal tersebut tayammum juga dihukumi sunnah atau yang dianjurkan. Selanjutnya menjelaskan sanad hadis. Perawi hadis tersebut ada 3 yang telah disebutkan Ibnu Abi Dhib dengan mengkasrah huruf dal yang terdapat titik, yaitu Muhammad bin Abdurrahman Quraisy wa Zuhri, yang dimaksud yaitu Ibnu Muslim wa Urwah bin Zubair bin Awam. Berbicara tentang 2 hal, hadis mu'an'an dalam 3 tempat dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Imam Muslim berkata, Umar bin Ali memberitahukan kepada kami, ia telah menceritakan kepada Yahya. Yahya berkata, menceritakan kepadaku sahabat Sufyan dan Mansur dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah. Beliau berkata, saya telah mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana. Selanjutnya menjelaskan saraf. Kata julus jamak dari kata jalis, seperti juga kata ruku' jamak dari kata raki'u. Fanakah asalnya fanukhuh. Wawu diganti alif setelah memindah harokat ke huruf yang sebelumnya. Selanjutnya menjelaskan ilmu badi. Menjelaskan tentang ilmu balaghah. Dalam penjelasan tersebut terdapat pembagian setelah jamak. Tafsil adalah memisahkan setelah jumlah. Selanjutnya menjelaskan metode periwayatan. Di dalamnya membahas tentang sihat jamak dalam 4 dengan mendengarkan dari pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Terdapat 2 rawi yang menggunakan metode, keduanya memiliki nama julukan yang terkenal dan satu sama lain. Menurut pendapat seorang yang mengatakan bahwa nama Abu Bakar Abdullah yaitu Zuhriyan wa Mudaniyan, dan selanjutnya menjelaskan cara baca rawi. Al-Humaidi dengan didommahkan kha dan difathahkan, dan Sufyan dengan didommahkan sin. Menurut pendapat yang masyhur, Waqiya dikasrahkan sin dan difathahkan sin juga, dan ayahnya Uyainah dengan didommahkan ain dan tidak dititiknya dan difathahnya yang lainnya, dan sesudahnya ya yang lainnya disukun, kemudian nunnya difathah dan akhirnya berupa ha. Dikaitkan dengan kasrah ainnya juga, dan alqamah dengan difathahkan ain yang tidak ada titiknya, dan waqas dengan ditasdidkan qaf. Selanjutnya mengkorelasikan hadis dengan ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi kita dan kepada seluruh Nabi alaihi salam, sesungguhnya setiap pekerjaan disertai dengan niat, alasannya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperintahkan kepada manusia untuk menyembah kecuali kepada Allah murni dalam memeluk agama. Selanjutnya pendapat ulama. Menurut Imam Sakhawi, beliau seorang imam yang alim dalam bidang sejarah dan bahasa. Yang kedua, menurut Abu Ma'li, beliau seorang imam alim dan hafiz
Yang ketiga, menurut Taqiyuddin At-Tamimi, seorang penulis yang memiliki banyak karya. Yang keempat, menurut Abu Makhsin, beliau seorang penulis yang memiliki banyak karangannya dan berfaedah, dan beliau sangat cepat dalam menulis. Selanjutnya, kelebihan kitab Umdah Al-Qari. Yang pertama, kelebihannya yaitu kitab Umdah Al-Qari ini sangat luas penjelasannya, terutama dalam bidang kebahasaannya. Yang kedua, kitab ini juga menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Selanjutnya, secara fisik, kitab Umdah Al-Qari lebih besar dan tebal dibandingkan dengan kitab Fathul Bari. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, kekurangan Umdah Al-Qari. Kekurangannya yaitu yang pertama, dalam mensyarah antara bab satu dan bab yang lain tidak selalu sama. Yang kedua, menukil dari kitab Fathul Bari tetapi tidak mencantumkan footnote. Yang ketiga, sulit dipahami oleh para pemula. Baiklah, sekian hasil penyampaian dari kami. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.